Bab 5 meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia, masuknya agama Islam di Indonesia. Terdapat beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Berikut beberapa teori masuknya di Indonesia. A. Teori Gujarat. G.W.S. Drewes merupakan pencetus teori Gujarat dan Grunge beserta kawan-kawannya merupakan pengembang dari adanya teori Gujarat ini. Selain itu, Gujarat juga dianalisis oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjosuprato yang meyakini bahwa India Gujarat merupakan awalnya mula dari sejarah penyebaran masuknya Islam di Indonesia. Teori Gujarat merupakan teori yang menjelaskan tentang penyebaran ajaran Islam yang masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang dibawa dari India Muslim Gujarat di Nusantara. Pada abad ke-13, para pedagang Gujarat yang datang dari Malaka selanjutnya menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuk kerajaan Islam bernama Kerajaan Samudra Pasai. Terdapat bukti-bukti menguatkan penyebaran Islam di Indonesia menggunakan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak batu nisan yang ada di Gujarat mirip dengan corak nisan Raja Malik As-Saleh. Bahkan makam Maulana Malik Ibrahim yang merupakan salah satu dari tokoh penyebaran Islam di Indonesia, Wali Songo, juga memiliki ciri khas batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Teori Arab. Adapun teori Arab maka merupakan teori tentang penyebaran Islam yang menjelaskan bahwa ajaran Islam mulai masuk ke Nusantara langsung dari Arab. Maka ketika masa-masa kekhalifahan C.C. Van Lier hingga Buya Hamka dan Abdul Malik Karim Amrullah mendukung teori ini sebagai salah satu teori relevan masuknya agama Islam di Nusantara. Buya Hamka menjelaskan dalam bukunya Sejarah Umat Islam terdapat bukti-bukti penyebaran dan masuknya ajaran Islam di Indonesia. Buya Hamka menjelaskan bahwa bukti-bukti tersebut adalah berupa sumber dari naskah kuno Tiongkok yang menjelaskan sekelompok bangsa Arab bermukim di pesisir barat laut Sumatera tahun 672 Masehi di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Teori Persia menjelaskan bahwa asal mula penyebaran agama Islam di Nusantara berasal dari negara Persia. Iran Husain Dadiningrat dan Umar Amir Husain Dadiningrat mendukung teori Persia dan memberikan pendapat jika teori Persia sejalan dengan penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Dadiningrat menjelaskan bahwa sebab dari kesesuaian teori ini berasal dari kebudayaan Islam dari Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan contoh kebudayaan Islam di Persia. Contoh dari kebudayaan Islam di Nusantara yang menyerupai kebudayaan Islam yang dimiliki oleh Persia adalah kaligrafi pada makam batu nisan di wilayah Nusantara. Terdapat juga beberapa jenis ritual keagamaan, misalnya abot di daerah Bengkulu dan Tabui di daerah Sumatera Barat, di mana hampir sama dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Namun seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran yang berporoskan Syiah, sementara aliran Islam yang adalah bukan aliran Syiah dan beraliran Sunni, sehingga teori Persia ini dianggap kurang menunjang dengan fakta lapangan yang ada. Teori masuknya Islam ke Indonesia juga datang dari teori Tiongkok. Teori ini menjelaskan tentang sejarah penyebaran ajaran Islam ke Nusantara berasal dari Tiongkok, di mana teori ini dipaparkan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Teori ini menjelaskan tentang Muslim Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk mengajarkan ajaran Islam. Islam saat itu berkembang di Tiongkok pada masa dinasti Tang 600
sampai 905 m. Teori didukung oleh bukti seperti perpindahan orang-orang Muslim Tiongkok dari Kantong ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada tahun 879 m. Terdapat masjid tua berarsitektur Tiongkok di tanah Jawa. Bukti lainnya yakni Raja pertama Demak yang memiliki keturunan Tionghoa yaitu Raden Batara. Gelar Raja-Raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Tiongkok serta catatan dari Tiongkok yang menyatakan pelabuhan-pelabuhan di Nusantara pertama kali diduduki oleh para pedagang mulai dari yang berbentuk seni hingga pendidikan. Perkembangan kesultanan di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran kerajaan Islam yang berkembang pada abad ke-13 sampai abad ke-18. Kerajaan Islam yang berdiri dan berkembang berdasarkan lokasi pusat pemerintah seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Kerajaan Islam pertama yang berdiri pada masa perkembangan Islam adalah Kerajaan Perak. Selanjutnya berdiri kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini dibuktikan dengan adanya tulisan Ibnu Battuta di mana ia mengunjungi istana Sultan Malik Az-Zahir. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. Para raja atau sultan memeluk Islam untuk mempertahankan kekuasaan sebab rakyat lebih dahulu memeluk Islam. Banyak masyarakat yang berbondong-bondong masuk Islam sebab syarat masuk Islam mudah dan tidak mengenal sistem kasta. Selain kerajaan Perak dan Samudra Pasai, berkembang pula kerajaan atau kesultanan lain, diantaranya Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Ternate, Kerajaan Cirebon, dan sebagainya. Tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Sultan Malik As-Saleh. Malik As-Saleh mulai menduduki tahta Kesultanan Samudra Pasai pada 1267 m. Di bawah kepemimpinan Malik As-Saleh, Samudra Pasai mulai berkembang. Ia berkuasa selama 29 tahun dan digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir 1297 sampai 1326 m. Malik As-Saleh juga terkenal sebagai Meurah Silu. Selain sebagai pendiri dan raja pertama dari Kesultanan Samudra Pasai, Malik As-Saleh juga merupakan tokoh penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara dan Asia Tenggara pada abad ke-13 m. Karena pengaruh kekuasaan yang dimiliki Sultan Malik As-Saleh, Islam bisa berkembang luas di wilayah Nusantara hingga ke negeri-negeri lainnya dari kawasan Asia Tenggara. Ketika berkuasa, Malik As-Saleh menerima kunjungan dari Marco Polo. Sultan Ahmad. Ia bergelar Sultan Malik At-Tahir II saat menjadi sultan di Kerajaan Samudra Pasai saat ia dan sebagainya. Tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Sultan Malik As-Saleh. Malik As-Saleh mulai menduduki tahta Kesultanan Samudra Pasai pada 1267 m. Di bawah kepemimpinan Malik As-Saleh, Samudra Pasai mulai berkembang. Ia berkuasa selama 29 tahun dan digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir 1297 sampai 1326 m. Malik As-Saleh juga terkenal sebagai Meurah Silu. Selain sebagai pendiri dan raja pertama dari Kesultanan Samudra Pasai, Malik As-Saleh juga merupakan tokoh penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara dan Asia Tenggara pada abad ke-13 m. Karena pengaruh kekuasaan yang dimiliki Sultan Malik As-Saleh, Islam bisa berkembang luas di wilayah Nusantara hingga ke negeri-negeri lainnya dari kawasan Asia Tenggara. Ketika berkuasa, Malik As-Saleh menerima kunjungan dari Marco Polo. Sultan Ahmad. Ia bergelar Sultan Malik At-Tahir II saat menjadi sultan di Kerajaan Samudra Pasai saat ia memerintah. Samudra Pasai dikunjungi oleh Ibnu Battuta. Ibnu Battuta menguapkan bahwa Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan Islam. Ia terus berjuang untuk menyebarkan Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Salah satu bentuk perkembangan masa Sultan Ahmad salah satunya berupa sistem pemerintah Kerajaan Samudra Pasai. Masa itu di pimpinan tertinggi kerajaan berada pada sultan yang bisa memerintah secara turun-temurun. Selain terdapat seorang sultan sebagai pimpinan kerajaan, terdapat pula beberapa jabatan lain seperti menteri besar, perdana menteri, seseorang bendahara, seorang komandan militer, dan
atau Panglima dengan gelar Laksamana, seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama dinamakan karena asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Hal tersebut tidak luput dengan kombinasi dari aturan dan sistem syariat. Sultan Alauddin Riyad Shah, ia merupakan seorang tokoh peletak dasar-dasar kejayaan kerajaan Aceh. Saat itu militer kerajaan Aceh terkenal sangat andal karena terdapat bantuan dari kerajaan Turki. Sultan Alauddin Riyad Shah menyebarkan Islam di wilayah Aceh. Ia mengundang para ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan Islam di Aceh hingga agama Islam berhasil disebarluaskan sampai ke Minangkabau dan Indrapura. 4. Wali Songo. Wali Songo menjadi tokoh penyebar ajaran Islam di Pulau Jawa. Pendidikan, pernikahan, perdagangan, kebudayaan, kesenian, dan politik dijadikan sebagai saluran dakwah oleh Wali Songo. Berikut tokoh-tokoh Wali Songo. A. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim atau biasa disebut Sunan Gresik merupakan Wali Songo pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Sunan Gresik lahir di Campa, Kamboja, dan ayahnya adalah seorang ulama besarnya Maghribi yang bernama Barokah Zainul Alam. Sunan Gresik memiliki beberapa nama sebutan lain seperti Makhdum Ibrahim As-Samarkandi atau Syekh Maghribi dan Asmarakandi. Nama lain Asmarakandi merupakan nama yang biasa disebut oleh masyarakat Jawa untuk Sunan Gresik. Pertama kali Sunan Gresik datang ke daerah Gresik dengan ditemani oleh beberapa sahabat, tepatnya yaitu ke desa Sembolo yang saat ini berganti nama menjadi Desa Laren, Kecamatan Manyak. Desa ini berada sekitar 9 km kota Gresik bagian utara. B. Raden Rahmat Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau merupakan seorang wali sesepuh. Sunan Ampel menikah dengan Dewi Condrowati, Nyai Ageng Manila, dan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Sunan Ampel memiliki 6 orang anak. Adapun nama ke-6 anak tersebut yaitu Raden Makhdum Ibrahim, Sunan Bonang, Raden Qasim, Sunan Derajat, Sunan Sedayu, Siti Syariah, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah. Sementara pernikahan dengan Dewi Karimah juga dikaruniai 6 anak. 2 anaknya merupakan istri Sunan yaitu Dewi Murtasiyah, istri Sunan Giri, dan Dewi Murtasimah atau Dewi Asikoh, istri Raden Fatah. C. Maulana Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Makhdum Ibrahim, lahir pada tahun 1465. Sunan Bonang merupakan anak dari Dewi Condrowati dengan Sunan Ampel. Nama Bonang merupakan sebuah nama desa yang berada di wilayah Kabupaten Rembang. Nama Sunan Bonang diambil dari kata Bong Ang, yang merupakan nama marga ayahnya yaitu Bong Swihu atau Sunan Ampel. Sunan Bonang pernah menimba ilmu sebelum kembali ke daerah Tuban dan mendirikan pesantren. Cara berdakwah disesuaikan dengan budaya masyarakat pada saat itu, yaitu kesenian. Masyarakat yang menyukai hiburan mendorong Raden Maulana Makhdum Ibrahim untuk membuat alat musik gamelan. Pertunjukan musik ini bertujuan untuk menarik masyarakat agar tertarik untuk belajar agama Islam. D. Raden Paku atau Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku dan diberi nama Joko Samudro oleh ibu yang menemukannya di lautan. Kelahiran Raden Paku dianggap kutukan oleh kakeknya sehingga dibuang ke lautan. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishak yang merupakan seorang ulama dari Gujarat. Ibunya bernama Dewi Sekardadu yang merupakan putri Raja Blambangan beragama Hindu. Sunan Giri dapat menciptakan tembang yang berisi pelajaran tentang ketauhidan yang dikenal dengan jelungan atau jitungan. Sunan Giri juga membangun sebuah pesantren yang terdapat di kota Gresik, tepatnya di desa Sidomukti. Karena berada di tempat yang tinggi, maka Sunan diberi nama Sunan Giri yang berarti dataran tinggi atau gunung. Syarifuddin atau Sunan Derajat. Raden Qasim atau Sunan Derajat memiliki nama kecil Syarifuddin. Sunan Derajat adalah putra paling kecil dari Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati. Sunan Derajat berdakwah guna menyebarkan agama Islam di desa Paciran, Lamongan. Awalnya Sunan Derajat berdakwah di pesisir pantai Gresik atas perintah ayahnya, namun akhirnya menetap di Lamongan. Sebelum menetap daerah Lamongan, Sunan Derajat diantar oleh ayahnya Sunan Bonang untuk meminta izin kepada Sultan Demak. Sultan Demak yang memiliki kepribadian yang baik hati tersebut memberi izin dan tanah di daerah tersebut pada tahun 1486 Hijriah.
Sunan Derajat selalu dikenal sebagai pendakwah yang berjiwa sosial tinggi, memperhatikan fakir miskin dan mengutamakan kesejahteraan sosial. F. Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi. Sunan Gunung Jati adalah cucu dari Prabu Siliwangi. Ketika menginjak usia dewasa, Sunan Gunung Jati didaulat untuk menggantikan ayahnya. Namun beliau menolak dan kembali ke Pulau Jawa untuk berdakwah. Syaifah Mudaimah merupakan ibunya yang kembali bersama ke Pulau Jawa. Adapun metode dakwah yang disampaikan oleh Sunan Gunung Jati cenderung menggunakan tata cara dakwah Timur Tengah yang mendekati masyarakat dengan berani dan lugas. Ketika menginjak usia 25 tahun, Sunan Gunung Jati sudah terkenal sebagai ulama dan pemimpin yang adil serta bijaksana. Sunan Gunung Jati juga memiliki banyak keahlian seperti ilmu kedokteran, bahasa, dan strategi. Penyebaran wilayah dakwahnya adalah sekitaran daerah Cirebon. G. Raden Mas Zahid atau Sunan Kalijogo. Raden Said biasa dipanggil dengan Sunan Kalijogo lahir pada tahun 1450. Ayah Sunan Kalijogo merupakan seorang adipati Tuban yang bernama Temenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Nama Kalijogo berasal dari sebuah desa di Cirebon. Sebelum menjadi Sunan, Raden Said sering berdiam diri di sungai desa. Dalam bahasa Jawa disebut dengan Jogo Kali dan akhirnya menjadi Kalijogo. Sunan Kalijogo memiliki perbedaan yang menonjol dari segi berpakaian. Sunan berpakaian layaknya masyarakat Jawa, seperti menggunakan baju hitam dan belangkon. Metode dakwah yang digunakan adalah dengan kesenian dan kebudayaan. Kesenian tersebut seperti seni suara, seni ukir, wayang, dan gamelan. Beberapa tembang ciptaan Sunan yang terkenal adalah Lir-Ilir dan Gundul Pacul. H. Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Ja'far Shadiq atau biasa dipanggil dengan nama Sunan Kudus berasal dari Al-Quds, Yerusalem, Palestina. Sunan Kudus lahir pada 9 September 1400 Masehi atau 808 Hijriah di Palestina. Ayahnya bernama Raden Utsman Haji dan ibunya bernama Syarifah Ruhil. Sunan Kudus datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan kakeknya, jadi bukan merupakan warga asli Kudus. Pada awalnya Sunan Kudus merupakan seorang senopati kerajaan Demak yang hebat. Beliau diketahui sebagai senopati yang menaklukkan kerajaan Majapahit. Hal ini membuat kedudukan Ja'far Shadiq menjadi kuat dan disegani di kerajaan Demak. Namun beliau meninggalkan kedudukan tersebut agar dapat hidup merdeka dan menyebarkan agama Islam selama hidupnya. I. Raden Umar Said atau Sunan Muria. Raden Umar Said atau biasa dikenal dengan Sunan Muria diberikan sesuai dengan tempat tinggalnya, yaitu lereng Gunung Muria. Ayahnya adalah Sunan Kalijogo, oleh sebab itu cara berdakwah menggunakan metode yang sama. Metode tersebut adalah dengan kesenian dan kebudayaan masyarakat Jawa. Sunan Muria menyebarkan ajaran agama Islam di daerah sekitaran Gunung Muria. Tempat tinggalnya berada di atas puncak gunung di sebuah desa bernama Colo. Sunan Muria lebih sering berdakwah ke tempat-tempat terpencil yang jauh dari kota. Sunan juga mengajarkan masyarakat cara bercocok tanam yang baik, cara berdagang, dan cara melaut. 5. Sultan Alauddin. Ia bernama asli Mangarangi Daeng Manrabia. Sultan Alauddin diangkat sebagai Raja Goa saat usia 7 tahun. Ia adalah penyebar Islam di Sulawesi Selatan. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, penyebaran Islam mencapai Buton dan Dompu. Tidak hanya itu, ia juga berhasil mengislamkan kerajaan Wajo, Sopeng, dan Bone. Datuk Tunggang Parangan. Ia bernama asli Habib Hashim bin Musyayak bin Abdullah bin Yahya. Datuk Tunggang Parangan berasal dari Minangkabau dan berdakwah di Kutai Kartanegara. Ia berdakwah bersama Datuk Ribandang pada tahun 1525 sampai 1589. Raja Haji Mahkota dan keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara memeluk Islam karena dakwah yang dilakukan Datuk Tunggang Parangan. Ia wafat dan dimakamkan di Kutai Lama, Kalimantan Timur. 7. Sultan Zainal Abidin. Ia datang ke Jawa Timur pada tahun 1494 Masehi untuk menimba ilmu agama di pesantren Sunan Giri. Sekembalinya dari Jawa, Sultan Zainal Abidin mengajak para ulama terkemuka seperti Tuhu Bahanul untuk membantu dakwah di wilayah Maluku. Sultan Zainal Abidin mendirikan banyak pesantren yang pengajarnya didatangkan langsung dari Pulau Jawa. Ia juga mendirikan Bobatu Akhirat atau Jolebe untuk membantu Sultan dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Ternate.